mendadak, kabut di depan mereka tersibak. Darta melihat bus putih hijau itu melaju menuruni tanjakan, oleng di tikungan tajam. Ia mendengar pekikan rem, kaca pecah, dan dentuman logam yang sama persis dengan yang ia dengar di hari kecelakaan. Semuanya terjadi seperti nyata, hanya saja ia berada di sisi lain, menyaksikan dari jarak yang mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutur Gaib. Kali ini kita akan selami sebuah cerita horor yang berjudul Tanjakan Maut. Sebuah cerita seram dan mencekam yang berlatar belakang sebuah tempat angker di pedesaan. Tapi sebelum masuk ke cerita, jangan lupa, kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman di media sosial kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas aspal yang basah oleh embun. Udara di desa ini memang selalu sejuk, tapi pagi itu terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Di sebuah pertigaan, beberapa tukang ojek sudah berkumpul. Mereka duduk di atas motornya masing-masing, sambil mengobrol ringan dan sesekali tertawa kecil. Dari sini, jalan bercabang dua, satu menuju jalan desa, satu lagi jalur alternatif menuju ke kota lain, di mana tak berapa jauh dari situ terdapat jalan menanjak tajam yang cukup panjang. Orang-orang menyebutnya Tanjakan Maut. Darta, pria paruh-baya dengan jaket lusuh dan topi hitam, adalah salah satu tukang ojek yang setia mangkal di sini sejak 10 tahun lalu. Ia hafal betul ritme jalan ini. Pagi hari biasanya ramai oleh warga desa, siang agak sepi, dan sore mulai ramai lagi oleh kendaraan dari luar kota yang lewat. Namun ia juga tahu, tanjakan itu bukan jalan yang ramah untuk semua orang. Tikungannya tajam, tanjakannya curam, dan jurangnya begitu dalam. Hingga sekali terpeleset, tamatlah riwayat, Darta duduk sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Matanya menatap ke arah jalur tanjakan yang setengah tertutup kabut. Sejak kemarin, hatinya tak enak. Malam tadi ia bermimpi aneh. Ia berada di tengah jalan, menatap sebuah bus besar berwarna putih hijau yang melaju kencang menuruni tanjakan. Bus itu tampak oleng, lalu terdengar suara rem yang memekik panjang. Dan setelah itu sunyi. Dalam mimpinya, ia mencoba melihat ke dalam jurang, tapi kabut terlalu tebal. Dar, ngelamun aja. Ada penumpang tuh di ujung sana, ujar Saman, teman ojeknya, sambil menunjuk ke arah jalan desa. Darta hanya tersenyum tipis. Iya, bentar, jawabnya. Tapi pikirannya tak lepas dari mimpi itu. Firasat buruknya begitu kuat. Ia bahkan sempat berencana untuk tidak mangkal hari ini, tapi entah mengapa kakinya tetap melangkah ke pertigaan itu seperti biasa. Sesekali, ia melirik ke arah tanjakan. Ada perasaan aneh, seperti jalur itu sedang menunggu sesuatu. Angin berhembus dari arah jurang, membawa aroma lembab yang menusuk hidung. Aroma yang entah mengapa membuat bulu kuduknya meremang. Darta menghela napas panjang, mencoba mengusir pikirannya yang aneh-aneh. Ia tak tahu,
bahwa firasatnya akan menjadi kenyataan. Lebih cepat dari yang ia bayangkan, sekitar setengah jam kemudian, suara gemuruh terdengar dari arah tanjakan. Awalnya samar, seperti suara mesin besar yang menuruni jalan. Namun dalam hitungan detik, suara itu berubah menjadi deru panik, diiringi pekikan rem yang melengking panjang. Itu suara apa?" tanya Saman sambil berdiri. Darta menatap ke arah tanjakan. Kabut yang sejak tadi bergelayut tampak berguncang diterpa angin kencang. Lalu, suara dentuman keras mengguncang udara. Suara logam beradu, kaca pecah, dan sesuatu yang besar menghantam keras ke tanah jauh di bawah sana. Suara itu bergema panjang, lalu disusul hening yang mencekam. Bahkan burung-burung yang biasa berkicau di pepohonan mendadak diam. Warga sekitar yang mendengar segera berlari ke arah sumber suara. Darta dan kawan-kawan ojeknya ikut menyusul. Mereka berlari menanjak, napas terengah, sampai tiba di tikungan tajam yang berhadapan langsung dengan jurang. Di sana, pagar pembatas jalan patah. Beberapa potongan logamnya tertekuk, dan jejak ban besar terlihat jelas menembus tanah berpasir di tepi jalan, lalu menghilang di ujung jurang berkabut. "Bus! Itu bus!" teriak seorang pemuda yang mencoba mengintip ke bawah. Dari sela kabut, samar-samar terlihat bodi bus pariwisata berwarna putih hijau yang ringsek tak berbentuk, tergeletak di dasar jurang. Darta merasakan jantungnya berdegup kencang. Bus itu mirip sekali dengan yang ia lihat dalam mimpi semalam. Tak butuh waktu lama, kabar menyebar cepat. Warga menghubungi aparat desa dan tim SAR. Tak lama kemudian, sirene ambulans terdengar mendekat. Memecah keheningan yang tegang, beberapa warga, termasuk Darta, membantu menurunkan tali dan peralatan evakuasi. Dari atas jurang, suara-suara sayup terdengar, teriakan minta tolong, tangis, dan rintihan kesakitan. Tapi anehnya, di sela semua itu, Darta yakin mendengar sesuatu yang lain. Suara perempuan yang berbisik pelan, seolah memanggil namanya. Suara itu datang dari arah kabut di dasar jurang. Suara yang tidak seharusnya terdengar di tengah kepanikan seperti ini. Darta tertegun, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lirih namun menusuk telinga. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan apakah ada yang juga mendengar. Namun warga lain sibuk menurunkan tali, mengangkut tandu, dan berteriak memberi aba-aba pada tim di bawah. Seakan hanya dia yang mendengar suara itu. Kabut di jurang mulai bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang mengaduk-aduk udara di bawah sana. Sesekali, Darta merasa melihat bayangan putih berdiri di samping bus yang ringsek. Bukan petugas, bukan pula warga, terlalu pucat, terlalu diam. "Dar! Turun bantu!" seru Saman dari belakang. Darta mengangguk cepat, lalu mengaitkan tali di pinggangnya. Perlahan ia menuruni tebing licin yang penuh tanah basah dan batuan tajam. Bau menyengat menyambutnya, perpaduan bensin, besi panas, dan sesuatu yang lebih menusuk, seperti bau darah yang mengering. Di dasar jurang, pemandangan itu jauh lebih mengerikan. Bus pariwisata itu nyaris terbelah dua, kursi-kursi terlepas, pecahan kaca bertebaran. Beberapa korban yang selamat duduk bersandar, menangis histeris. Petugas SAR berlarian membawa tandu, memanggil nama-nama, dan memeriksa nadi setiap orang. Darta ikut membantu memindahkan korban ke titik aman. Namun setiap kali ia lewat di dekat bangkai bus, bulu kuduknya berdiri.
Ada perasaan seperti dia sedang diperhatikan dari balik jendela yang pecah. Saat mengangkat seorang korban yang pingsan, ia sempat melirik ke dalam bus. Di kursi belakang, di antara kabut yang merayap masuk, ia melihat sosok perempuan muda duduk kaku. Rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Mata perempuan itu menatap lurus padanya. Mata yang tak berkedip, terlalu hitam, terlalu dalam. Darta tersentak dan memejamkan mata sejenak. Saat dibuka kembali, kursi itu kosong. Tapi hawa dingin menusuk tulang, dan di telinganya, bisikan itu terdengar lagi. "Jangan biarkan aku tertinggal di sini." Suara itu masih menggema di kepala Darta bahkan setelah evakuasi selesai dan malam mulai turun. Desa yang biasanya ramai dengan suara jangkrik kini terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan, suara yang terdengar lebih gelisah dari biasanya. Sejak sore, warga yang tinggal di sekitar tanjakan itu bercerita bahwa mereka mendengar hal-hal aneh. Ada yang mengaku mendengar suara orang menangis di dekat jurang padahal sudah tak ada korban di sana. Ada pula yang melihat bayangan melintas cepat di tengah kabut, lalu hilang begitu saja. Darta, meski berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanya lelah dan sugesti, tetap merasa dia sedang diawasi. Bahkan saat duduk di teras rumahnya malam itu, pikirannya masih dipenuhi bayangan kejadian itu. Masih terbayang jelas di matanya betapa mengerikannya keadaan di dasar jurang berkabut saat itu. Dan Darta terhenyak. Bayangan wanita itu terbayang lagi. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma lembab yang sama seperti pagi sebelum kecelakaan. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri di tepi jalan, diam tak bergerak. Sosok itu tampak seperti perempuan muda dengan rambut panjang tergerai, mengenakan pakaian yang basah dan robek di beberapa bagian. Darta berdiri, menajamkan pandangan. Sosok itu masih di sana. Tapi anehnya, meski jaraknya cukup jauh, Darta merasa mata perempuan itu langsung menatap ke arahnya. Tatapan kosong, namun penuh permintaan. "Siapa?" gumam Darta pelan. Tapi sebelum kalimatnya selesai, lampu jalan di dekat sosok itu berkedip-kedip lalu padam. Saat nyala kembali, jalan itu sudah kosong. Darta menelan ludah. Ia masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi di dalam, hawa dingin justru semakin pekat. Saat ia melangkah ke ruang tengah, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Lambat, berat, dan basah, seperti seseorang berjalan dengan pakaian yang masih meneteskan air. Ia berbalik cepat. Ruangan kosong. Namun di lantai, jejak basah membentuk garis menuju kamarnya. Dan di ujung jejak itu, samar-samar terdengar bisikan lirih yang sangat ia kenal. Bisikan itu membuat Darta tersentak mundur. Ia memejamkan mata, berharap semuanya hanya imajinasi. Tapi saat dibuka kembali, jejak basah di lantai sudah hilang. Menguap begitu saja seakan tak pernah ada. Pagi harinya, Darta tetap memaksakan diri untuk mangkal di pertigaan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan kabut turun lebih cepat meski matahari belum terlalu tinggi. Beberapa tukang ojek lain terlihat enggan mengobrol. Mereka hanya duduk sambil memandangi jalan tanjakan, seolah takut sesuatu akan muncul dari arah sana. Saat Darta menyalakan rokoknya, angin dingin berhembus, membawa aroma lembab yang kini semakin ia kenali. Aroma yang sama dari jurang saat evakuasi bus. Pandangannya tak sengaja tertuju ke aspal di depan pangkalan pertigaan. Ada jejak basah. Sama persis dengan yang ia lihat di dalam rumah semalam. Jejak itu memanjang dari arah tanjakan, melewati tempat mangkalnya, lalu menghilang begitu saja di tengah jalan desa. Airnya tidak seperti bekas hujan,
terlalu pekat, seolah berasal dari pakaian yang benar-benar terendam lama. "Dar, kau lihat itu?" tanya Saman lirih, matanya menatap jejak basah itu. Darta hendak menjawab, tapi tiba-tiba terdengar suara tawa tipis dari kejauhan. Tawa perempuan, melayang-layang di antara kabut, terdengar terlalu dekat meski sumbernya tak terlihat. Semua tukang ojek serentak menoleh ke arah tanjakan. Di sana, samar, terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakangi mereka. Pakaiannya sobek di bagian punggung, dan rambutnya meneteskan air. Saat angin bertiup, kepala sosok itu sedikit miring. Lalu perlahan menoleh, menunjukkan wajah pucat dengan bibir membiru dan mata yang seperti tenggelam di dalam kegelapan. Para tukang ojek terperangah. Beberapa langsung mengucap doa. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, sosok itu melangkah perlahan menuju arah mereka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di aspal, dan suara tawa tipisnya semakin jelas. Darta menelan ludah, sadar bahwa tatapan sosok itu hanya tertuju padanya. Namun sebelum ia sempat mundur, kabut di sekitar pertigaan mendadak menebal. Sosok perempuan itu berhenti di tengah jalan. Lalu, hilang begitu saja, seperti larut di dalam kabut. Sunyi. Tak ada lagi tawa. Hanya degup jantung Darta yang terdengar di telinganya sendiri. Sudah, bubar dulu saja, ujar Saman gugup, memutuskan untuk membubarkan mangkal hari itu. Para tukang ojek lainnya setuju, satu persatu mereka menyalakan motor dan pergi, meninggalkan Darta yang masih terpaku. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali ia melirik kaca spion, ia seperti melihat bayangan rambut panjang berkibar di belakangnya. Tapi setiap ia berhenti untuk memastikan, jalan di belakangnya kosong. Malam itu, ia mencoba menenangkan diri di rumah. Ia mematikan lampu, menutup gorden, dan duduk di ruang tengah sambil mendengarkan radio. Namun di sela musik, suara aneh menyelip. Suara napas berat, basah, dan terputus-putus, seolah berasal dari seseorang yang baru saja keluar dari air. Darta mematikan radio, tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin dekat, seakan tepat di belakang kursi. Ia menoleh pelan. Dan di sana, hanya berjarak satu langkah, berdiri perempuan itu. Rambut basahnya menutupi sebagian wajah, dan dari sela-helai rambut, matanya mengintip. Menatap langsung ke dalam matanya, Darta terjatuh dari kursi. Merangkak mundur. Perempuan itu melangkah mendekat, meninggalkan jejak basah di lantai kayu. Tangannya yang pucat terangkat, menunjuk ke arah jendela. Di luar jendela yang berkabut, Darta melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bus putih hijau itu, utuh seperti sebelum kecelakaan, meluncur pelan menuruni jalan di tengah malam. Tapi di setiap jendelanya, wajah-wajah pucat korban kecelakaan menatap kosong ke arah rumahnya. Dan di antara wajah-wajah itu, ada sosok perempuan yang kini berdiri di depannya. Darta tak sempat bereaksi. Dalam sekejap, perempuan itu memudar seperti asap dan menghilang, meninggalkan lantai yang masih basah oleh jejak kakinya. Nafas Darta memburu, dadanya terasa sesak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya halusinasi. Sampai suara ketukan pelan terdengar dari depan rumah. Suara itu teratur, namun anehnya terasa terlalu pelan untuk ukuran ketukan manusia. Darta menelan ludah dan berjalan ke pintu. Namun saat ia melihat keluar dari balik gorden, tak ada siapapun di luar. Hanya redupnya cahaya lampu di teras rumah. Sunyi. Esoknya Darta mangkal seperti biasa di pertigaan.
namun datangnya agak kesiangan. Badannya terasa lemas, wajahnya terlihat pucat. Semalam ia tidur terlalu larut, dan menjelang subuh matanya baru bisa terpejam. Dan hari itu ia pun memutuskan pulang lebih awal dari biasanya. Selepas maghrib ia berniat untuk pulang. Namun sebelum ia beranjak dari seberang jalan, ia melihat sosok perempuan muda berdiri menatapnya. Bukan dengan wajah pucat yang kemarin ia lihat, melainkan tampak seperti orang biasa. Pakaiannya rapi, rambutnya diikat, meski wajahnya tetap terlihat pucat lelah. Lalu menghampiri Darta, "Pak, tolong, bisa antar saya ke tanjakan sekarang?" Suaranya datar, tapi terdengar seolah tanpa jeda napas. Darta ragu, tapi entah mengapa tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengangguk dan mempersilakan perempuan itu naik ke jok belakang motornya. Udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya saat ia menghidupkan mesin. Perjalanan dimulai. Lampu motor menembus kabut, tapi entah bagaimana, jalan yang ia tempuh terasa lebih panjang dari biasanya. Beberapa tikungan seperti berulang, meski Darta yakin ia sudah melewatinya tadi. Hutan di kiri kanan jalan tampak lebih rapat, dan suara jangkrik lenyap sama sekali, digantikan oleh bisikan samar-samar yang datang dari segala arah. "Bapak tahu kan, bus itu jatuh di mana?" tanya perempuan itu tiba-tiba. Suaranya lebih berat, seperti bergema dari dalam ruang kosong. Darta merinding. "Tahu. Tapi itu sudah." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke depan. "Di sana. Saya harus kembali." Saat Darta menatap ke arah yang ditunjuk, kabut di depannya terbelah. Di baliknya, ia melihat tanjakan itu persis malam kecelakaan. Lampu-lampu bus masih menyala. Suara teriakan dan dentuman logam terdengar di udara. Ia sadar. Ia bukan lagi berada di jalur yang sama seperti saat berangkat. Ban motornya seperti melaju di atas aspal yang terlalu halus, tanpa suara gesekan. Kabut di sekitarnya begitu pekat hingga hanya beberapa meter ke depan yang bisa ia lihat. Namun di kejauhan, suara mesin bus meraung, diiringi teriakan panik yang menusuk telinga. Darta mengerem perlahan. "Bu, ini jalan apa?" tanyanya, mencoba menoleh. Tapi yang ia lihat di jok belakang membuat darahnya berhenti mengalir. Perempuan itu kini mengenakan pakaian yang sama seperti yang ia lihat di dasar jurang saat evakuasi. Basah, robek di beberapa bagian, dan rambut panjangnya meneteskan air ke jaketnya. Wajahnya lebih pucat, bibirnya membiru, dan matanya menatap lurus ke depan. "Kita." Belum selesai, ucapnya pelan, namun suaranya bergema seakan datang dari segala arah. Mendadak, kabut di depan mereka tersibak. Darta melihat bus putih hijau itu melaju menuruni tanjakan, oleng di tikungan tajam. Ia mendengar pekikan rem, kaca pecah, dan dentuman logam yang sama persis dengan yang ia dengar di hari kecelakaan. Semuanya terjadi seperti nyata, hanya saja ia berada di sisi lain, menyaksikan dari jarak yang mustahil. Bus itu terperosok ke jurang. Namun di detik terakhir sebelum menghilang dari pandangan, Darta melihat jelas, perempuan yang bersamanya di motor terlempar dari pintu belakang. Tubuhnya menghantam batu besar, lalu menggelinding ke semak-semak di tepi jurang. Tapi anehnya, kepalanya menoleh ke arah Darta, walau seharusnya ia tidak mungkin ada di sana pada saat itu. Motor Darta berhenti sendiri. Perempuan di belakangnya turun tanpa bicara, berjalan pelan ke arah tepi jurang yang dipenuhi kabut. "Bukan semua dari saya yang ikut dibawa. Ada yang tertinggal," katanya sambil menatap Darta. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia baru mengerti, arwah ini tak akan tenang sampai bagian tubuhnya yang tertinggal ditemukan.
dan sekarang ia menuntunnya ke tempat itu. Udara di sekitar jurang itu membeku, seolah setiap hembusan angin membawa aroma besi dan tanah basah. Darta menelan ludah, pandangannya terpaku pada punggung perempuan itu yang perlahan menghilang di balik kabut. Setiap langkah yang ia ambil membuat suara ranting patah terdengar aneh, bergema, seperti ia sedang berjalan di dalam ruangan tertutup, padahal di sekitarnya hanyalah tebing dan hutan. Cepat. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih jauh, seakan ia memanggil dari dasar kabut. Darta ragu, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk mengikuti. Begitu ia melewati batu besar di tepi jurang, kabut di depannya tersibak sedikit, menampakkan tanah miring yang menurun tajam. Dan di ujung kemiringan itu, ada sesuatu yang tampak menyala redup cahaya kecil putih kebiruan, terjepit di antara bangkai bus yang ringsek tak berbentuk. Bau anyir menusuk hidungnya. Ia tercekat, sepotong jari pucat tampak menyembul terjepit sebatang besi. Ia pun sadar inilah yang diinginkan perempuan itu. Dan ia harus membawanya, namun sebelum ia bisa melangkah mendekat. Suara lain terdengar dari belakang, bukan suara perempuan itu, melainkan puluhan langkah kaki menyeret. Darta menoleh. Dari balik kabut, sosok-sosok pucat bermata kosong mulai bermunculan. Tubuh mereka penuh luka, pakaian robek, dan beberapa di antaranya membawa potongan besi atau kaca menancap di tubuh. Wajah mereka tidak asing. Ia pernah melihatnya di foto-foto korban kecelakaan bus. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan rahang yang tergantung aneh, mengangkat tangan dan menunjuk ke Darta. Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan penuh pasir. Bukan cuma dia. Kami semua juga tertinggal. Darta mundur, napasnya tercekat. Sosok-sosok itu mulai mendekat, langkah mereka pelan tapi pasti. Mata mereka tak pernah lepas dari tubuhnya. Di kejauhan, suara perempuan itu kembali memanggil, tapi kali ini suaranya seperti bercampur tangis. Temukan aku. Temukan bagian tubuhku. Kabut semakin tebal, dan kini Darta sadar, ia bukan hanya menjemput satu arwah. Ia sedang berdiri di wilayah semua arwah yang tak pernah kembali. Cepat lakukan sekarang atau kau takkan bisa kembali untuk selama-lamanya. Bisikan itu terdengar lagi, Darta menggigil. Ketakutan menjalari sekujur tubuhnya. Namun ia sadar, ia harus segera mengambil benda itu sebelum semuanya terlambat. Dengan semua keberanian yang tersisa, Darta melangkah berat dan secepatnya mengambil benda itu. Seketika angin bersiut di tengah kegelapan yang berdenyut seperti jantung yang berdetak pelan. Dalam sekejap, cahaya temaram menyeruak dari celah tanah di bawah kakinya. Udara yang dingin berubah menjadi hembusan hangat, dan langkahnya seakan ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ia memejamkan mata, dan saat membukanya, ia sudah berada di tepi tanjakan. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, tapi ia bisa merasakan tanah yang kokoh di bawahnya. Udara malam kembali normal, suara hutan kembali terdengar. Ia telah keluar dari alam itu. Darta menoleh ke arah motornya yang terparkir di pinggir jalan. Sosok wanita yang ia bawa sudah tak terlihat. Tanpa pikir panjang, Darta menyambar motornya lalu tancap gas menuruni tanjakan. Jalan normal seperti yang biasa ia lalui sehari-hari. Darta duduk bersandar di tiang pos ronda. Badannya masih gemetar, wajahnya pucat dan keringat dingin masih membasahi sekujur tubuhnya. Di depannya, Pak RT dan 2 orang ronda menatapnya tanpa bicara. Beberapa warga berdiri di luar. Darta perlahan mendekat. Bau anyir langsung menghantam hidungnya. Di lantai pos ronda, potongan jari tergeletak beralas secari kain putih. Pucat, dingin, beku.
Darta menghela nafas, berharap semuanya sudah berakhir. Tak ada yang tahu bagaimana Darta bisa mendapatkan potongan itu. Warga hanya menatap Darta, sebagian memandangnya seperti ingin bertanya, sebagian lain memilih diam. Malam itu, potongan tubuh wanita itu dimandikan, dikafani, lalu dikuburkan dengan layak. Tak ada percakapan berlebihan, hanya bisikan doa yang mengiringi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dari kuburan kecil baru itu. Darta berdiri agak jauh, menatap tanah yang baru ditutup. Di balik kegelapan, di antara pepohonan yang mengelilingi tempat itu, sesosok perempuan berwajah pucat berdiri menatap ke arah Darta. Tanpa samar namun cukup jelas terlihat oleh Darta. Hanya oleh Darta. Tak ada raut kemarahan, tak ada raut kesedihan. Tenang. Hanya senyuman tipis dari bibirnya yang membiru. Lalu terdengar bisikan pelan, "Terima kasih." Darta. Angin berhembus pelan membawa aroma kenanga menyentuh wajah Darta. Dan saat ia mengedipkan mata, perempuan itu telah menghilang. Darta menghela napas dan tersenyum lega. Dalam hatinya ia tahu, teror itu telah berakhir. Untuk saat ini. Namun, bayangan wajah wanita itu, dan suara lirihnya, akan terus tinggal di benaknya, selamanya. Dan tanjakan maut itu tetap sunyi, tetap angker, tetap menunggu siapapun yang berani melintas di malam yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like. Bagian mana dari cerita ini yang bikin kamu merinding? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.